Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau memberkati kami. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari 1 Samuel pasal yang pertama hingga pasalnya yang ketiga. Dengan satu tema, melodi anugerah di tengah kesunyian. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ada saat-saat dalam hidup ketika kata-kata tidak lagi cukup untuk menggambarkan apa yang kita rasakan. Ada beban yang terlalu berat untuk dijelaskan. Ada luka yang terlalu dalam untuk diungkapkan. Namun di titik itulah seringkali hati kita menemukan cara lain untuk berbicara. Ya, melalui sebuah lagu. Lagu bukan sekedar rangkaian nada. Lagu adalah bahasa jiwa. Ia menjadi tempat di mana air mata bisa mengalir tanpa rasa malu dan harapan bisa tetap bertahan di tengah gelapnya keadaan. Tidak heran jika dalam kehidupan iman, lagu memiliki tempat yang sangat penting. Lagu bukan hanya ekspresi perasaan, ia adalah teologi yang dinyanyikan. Ia membawa kebenaran firman Tuhan turun dari kepala ke hati. Musik adalah anugerah Allah yang tertinggi dan paling mirip dengan teologi. Ia menenangkan jiwa dan mengusir kegelapan. Namun pertanyaannya bagi kita hari ini adalah, bagaimana jika hati kita sedang tidak mampu bernyanyi? Bagaimana jika yang keluar bukan pujian, tetapi tangisan? Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sebelum kita mendengar lagu kemenangan dalam 1 Samuel pasalnya yang kedua, terlebih dahulu harus masuk ke ruang sunyi di pasal 1. Ruang di mana seorang wanita bernama Hana menangis dalam diam. Hana bukan hanya mandul secara fisik, tetapi juga terluka secara batin. Ia dipermalukan, diremehkan, dan hidup dalam tekanan yang terus-menerus. Namun, yang luar biasa adalah Hana tidak lari dari Tuhan. Ia justru datang kepada Tuhan. Ia mencurahkan isi hatinya. Ia berdoa dengan jiwa yang hancur. Dan ketika Tuhan menjawab doanya, respon Hana bukan sekedar lega. Ia menyanyi. Tetapi ini bukan lagu biasa. Ini adalah lagu yang lahir dari penderitaan, diproses dalam doa, dan dipenuhi dengan pengenalan akan Allah. Disinilah kita menemukan dua kebenaran besar yang menjadi dasar iman kita. Yang pertama, Allah berdaulat atas setiap musim hidup kita. Dalam 1 Samuel pasal yang kedua, Hana menyatakan sesuatu yang sangat dalam. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Ini bukan sekedar puisi, ini adalah pengakuan iman. Hana sedang berkata, tidak ada satupun musim dalam hidupku yang berada di luar kendali Tuhan. Saat ia mandul, Tuhan tetap berdaulat. Saat ia dipermalukan, Tuhan tetap bekerja. Saat ia berdoa tanpa jawaban, Tuhan tidak pernah diam. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan hanya bekerja dalam momen-momen baik. Namun Hana mengajarkan kita bahwa Tuhan juga bekerja dalam kesunyian, dalam penantian, bahkan dalam penderitaan. Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini kita sedang berada dalam musim yang sulit. Musim kehilangan, musim ketidakpastian, musim doa yang terasa belum dijawab. Mari kita ingat, Allah tidak pernah kehilangan kendali atas hidup kita.
Bukan kekuatan kita yang menentukan jalan hidup ini, tetapi tangan Tuhan yang berdaulat. Namun, kedaulatan Allah bisa terasa menakutkan jika kita tidak mengenali hatinya. Sebab Allah yang berkuasa penuh itu ternyata bukan Allah yang jauh dan dingin. Allah mendekat dan mengangkat mereka yang hancur. Hana melanjutkan nyanyiannya. Ia mengangkat orang yang lemah dari debu, dan dari tempat sampah ia mengangkat orang miskin. Bapak Ibu Saudara, ini adalah keindahan Injil yang sudah dinyanyikan bahkan sebelum Kristus datang. Allah yang Maha Tinggi ternyata adalah Allah yang mau membungkuk. Ia melihat mereka yang diabaikan, ia mendengar mereka yang tidak dianggap. Ia mengangkat mereka yang sudah tidak punya harapan. Hana pernah berada di debu itu. Ia pernah merasa tidak berharga. Namun Tuhan tidak membiarkannya tinggal di sana. Dan inilah kabar baik bagi kita hari ini. Tidak peduli seberapa rendah keadaan kita, kasih Tuhan selalu sanggup menjangkau lebih dalam. Bahkan seluruh kisah ini mengarah kepada satu pribadi, Yesus Kristus. Dialah Raja yang dinubuatkan dalam nyanyian Hana. Raja yang tidak hanya berkuasa, tapi juga rela turun ke dunia, masuk ke dalam penderitaan manusia, dan mengangkat kita dari dosa kepada hidup yang baru. Hari ini melalui 1 Samuel pasangan pertama yang ketiga, firman Tuhan boleh menyatakan bahwa Allah berdaulat atas seluruh musim kehidupan manusia, dan dengan kasih-Nya Ia mengangkat mereka yang berseru kepadanya. Karena itu, sebagai orang percaya, mari kita datang kepada Tuhan dalam setiap musim hidup kita. Mari kita percaya kepada kedaulatannya dan izinkan anugerahnya mengubahkan tangisan kita menjadi nyanyian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Hana tidak lagi bernyanyi. Ia menangis terlebih dahulu. Ia berdoa terlebih dahulu. Ia bergumul terlebih dahulu. Namun pada akhirnya anugerah Tuhan mengubah tangisannya menjadi lagu. Mungkin hari ini kita belum bisa bernyanyi, tidak apa-apa. Tapi jangan berhenti datang kepada Tuhan. Sebab suatu hari nanti ketika kita melihat kembali perjalanan hidup kita, kita akan menyadari Tuhan sedang menulis sebuah lagu indah melalui setiap air mata yang pernah kita jatuhkan. Dan ketika waktunya tiba, kita pun akan berkata seperti Hana, hatiku bersuka cita karena Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apakah kita masih membawa pergumulan kita sendiri, atau sudah membawanya kepada Tuhan yang berdaulat dan penuh kasih itu? Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin sertai langkah hidup kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai, memberkati hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.